Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari grup 6 akan mempresentasikan teks eksplanasi mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan karena sebagian besar penduduk Indonesia menuturkan bahasa pergaulan yang di tiap daerahnya berbeda-beda. Secara historis, bahasa Indonesia juga dituturkan oleh penduduk minoritas Timor Leste. Bahasa Indonesia mengalami perjalanan yang panjang untuk bisa menjadi bahasa resmi seperti sekarang. Perjalanan ini bermula dari bahasa Melayu yang mulai muncul di pesisir tenggara Pulau Sumatera pada abad ke-7. Istilah Melayu atau sebutan bagi wilayahnya sebagai Malaya sendiri berasal dari Kerajaan Malayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-7 yang bertempat di hulu sungai Batanghari. Setelah itu, bahasa ini berkembang pesat akibat Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan. Orang-orang Melayu tersebut banyak yang berekspedisi menuju Semenanjung Malaka sehingga mengubah namanya menjadi Tanah Melayu yang sekarang merupakan bagian dari negara Malaysia. Namun, nyatalah istilah Melayu sebenarnya berasal dari Indonesia. Saat kolonialisme masuk ke Nusantara, pemerintah Hindia Belanda, khususnya di abad ke-19, menyadari bahwa penguasaan bahasa Belanda oleh pribumi sangat lemah. Menurut mereka, bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Mulailah para sarjana Belanda terlibat pembakuan bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pun menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda. Penggunaan bahasa Melayu didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Gubernur Jenderal Rohusen yang memerintah antara tahun 1845 sampai 1851 telah mengusulkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat. Tetapi banyak orang-orang berkebangsaan Belanda yang menolak kebijakan tersebut. Terlepas dari penolakan tersebut, mulailah terbentuk cikal bakal bahasa Indonesia yang terpisah dari bahasa Melayu Riau Johor. Perbedaan kian terlihat mulai dari logat, ejaan, dan pilihan kata antara bahasa Melayu yang digunakan di Hindia Belanda dan bahasa Melayu yang digunakan di Persekutuan Tanah Melayu yang kelak menjadi Malaysia. Pada tahun 1901, Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuizen, sedangkan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Pemerintah kemudian hari membentuk Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D.A. Ringkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat, dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Tonggak awal resminya bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan terjadi pada Kongres Pemuda kedua, 28 Oktober 1928. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa terdapat 2 kemungkinan bahasa nasional, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun, menurut Soekarno, bahasa Jawa sulit dipelajari bagi orang-orang yang berada di luar Pulau Jawa dan provinsi lainnya. Akhirnya, kesepakatan pun tercapai dan tertuang pada Ikrar Sumpah Pemuda bahwa bahasa Melayu yang selanjutnya disebut sebagai bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya bahasa Indonesia terus mengalami penyempurnaan ejaan, pembakuan, dan penyerapan kata asing. Hingga pada 1972 diresmikanlah pemakaian EYD, ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 dengan EYD, ejaan 2 bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dibakukan. Terakhir di tahun 2015 diterbitkan EBI, ejaan bahasa Indonesia, yang menggantikan EYD. Tidak terdapat banyak perbedaan antara EYD dan EBI. Pada EBI terdapat penambahan 1 huruf diftong, yaitu huruf E, sehingga huruf diftong dalam bahasa Indonesia menjadi 4 huruf, yakni I, E,
au, dan oi. Selain itu, terdapat juga penambahan aturan dan pada penggunaan huruf tebal dan huruf kapital. Bahasa Indonesia mengalami proses yang panjang untuk menjadi seperti sekarang. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu terus mengalami penyempurnaan hingga menjadi bahasa persatuan saat ini. Tentu saja bahasa Indonesia adalah cerminan budaya bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang terus berkembang dari masa pergerakan nasional menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.